Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan masuk ke dalam partner session yang kedua, di mana partner session yang kedua ini kita akan menyimak paparan dengan tema Transforming Governance for Sustainable Growth, Unleashing the Power of ESG, GRC, and Internal Audit, yang akan dibawakan oleh Bapak Brian Indrajaya selaku Risk Advisory Leader Deloitte, kemudian Bapak Alster Barata selaku Director dari Deloitte, dan kemudian Bapak Prince Wirawan selaku Director dari Deloitte. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. How does digital relate to risk? Well, digital transformation isn't just about opportunities, it's also about mastering risk. See, just when you think you've caught up with technology, digital takes another leap forward, exposing you to new challenges. But this doesn't have to be an uphill battle. If you have a partner who knows how to apply technology to help you make risk manageable. This is what we do in Digital Risk. We offer technical expertise combined with risk advisory know-how to ensure our digital services provide well-rounded solutions. Smart, innovative, and efficient. We advise, transform, and operate. Beyond supporting advisory projects, we provide managed services expertise as complementary digital services and products to extend your offering range, allowing you to explore novel markets and generate new business. To support this business model, we draw on a global network of on, near, and offshore delivery centers. Our services are completely modular, scalable, and based on attractive price models. So what's the best way to describe digital risk? Technology is our DNA, service is our passion, and risk is our home base. Together, we turn risk into reward. Selamat siang Bapak dan Ibu yang terhormat. Big round of applause for IIA. Terima kasih for having us here. Thank you. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih ke Ibu Angela dan Panitia Institute of Internal Audit Indonesia. Just like annually every year, tugas kami untuk serve the profesi internal audit. We will continue to become your platinum sponsor. And we will continue to do so because this is a profession that all of us share together. So big round of applause for IIA Indonesia. Saya tahu kita barusan makan siang nih ya, jadi maybe some of you are sleepy, maybe some of you are a bit, tired of all the session. So di Deloitte Indonesia, we try to energize everyone by doing a chant semangat pagi. Jadi saya mau mulai nih dengan semangat pagi, oke? Semangat pagi, pagi, pagi. Oke, thank you. Maybe saya sedikit pembukaan aja di sini. Saya mau sharing a little bit on our topic today. Is transforming governance for sustainable growth. You will hear from our speakers today, ada Bapak Alster dan Bapak Prince. Both will take you through the journey of transformation of governance in Indonesia and also within Southeast Asia as well, and also across Asia Pacific. Sebelumnya saya memperkenalkan tim kami, maybe ada di slide berikutnya. Jadi kebetulan kita di this table over here. So ada saya, Brian Indrajaya, as the Risk Advisory Country Leader for Deloitte Indonesia. Again, it's a privilege to be here to serve for the profession of internal audit. Also like to acknowledge all of you here because I think in the world of internal audit, you are all very, very important. We are all very, very important because the foundation of the business and the heart of the business, not only within
Indonesia, but across the world, internal audit is here to stay. And internal audit will continue to stay. And in our research, in our economics research, publication across the world, it will only get better and better and transform. So big round of applause to all of us here, internal audit professionals. Thank you. I'd like to introduce the team. Ada Bapak Bram, kita sebutnya Pak Bram di sini. Please stand up, Pak Bram, as one of our executive director and partner in internal audit. Ibu Irina silakan Bu, stand up. And also the team, ada Pak Edu, Ibu Caca, and Ibu Tias as well. So the team is here. Kita ada booth di luar, jadi please do come visit our booth when you can. Next slide, please. A little bit about Deloitte. As you know, Deloitte, we're one of the big four. Saya juga lihat dari salah satu sponsor, ada Ibu Meta juga di sini dari PwC. So we are one of the big four together with PwC. And we are here, we have 5 main services, ada audit and insurance, consulting, risk advisory, financial advisory, and tax and legal. And our team here come from risk advisory as one of the business in Deloitte Indonesia and Deloitte network. Risk advisory, particularly the internal audit, again for the professional, all of us here, it is the fastest growing business for Deloitte as a network. And it is one of the fastest growing business for the big four professional practice in the world, including PwC, EY, and KPMG as well. So the internal audit profession is only getting better and better with the improvement in technology, the improvement in analytics and automation. I believe that this is a way to move forward for all of us. A little bit about Indonesian practice. At the moment kita sekarang ada 2.100 staff, kurang lebih ya. With over 60, that number is now 67 partners and continue to grow. Yeah, so and we have 2 offices located in Jakarta dan Surabaya. Kita ada 6 PT di sini untuk cover the 6 services that we have here. We also have a law firm, which is Hermawan Juniato dan Partners. Dan PT kami adalah di PT Deloitte Consultant Indonesia, whereby I lead the PT together with the partners here. Yeah, and dari sisi risk advisory, we currently have close to 300 staff. And continuing to grow a lot more to 400, where 50% of that is internal audit professionals. So this is a very good event for us, and this is something that we are very proud of as internal auditors. Yeah, next slide, please. Maybe the next slide saya akan serahkan ke rekan saya, ya, Pak Alster. Silakan Pak Alster. Oke, baik, terima kasih sebelumnya Pak Brian. Sekali lagi selamat siang, Ibu dan Bapak semuanya, hadirin yang kami hormati, senang sekali ya kami bisa berada di acara ini, ya kami bisa berada di forum ya atau ekosistem yang sama-sama saling belajar ya, saling juga reuni tentunya untuk teman-teman Bapak Ibu yang berprofesi sebagai internal auditors ya. Salam kenal ya, salam kenal, nama saya adalah Alster Barata. Namanya agak susah Bapak Ibu, tapi silakan Bapak Ibu panggil saya Al atau Alster juga nggak apa-apa ya. Nah, sekali lagi dalam kesempatan siang hari ini ya, salam sejahtera untuk kita semua, baik Bapak Ibu yang hadir secara onsite maupun yang juga hadir secara online ya. Semoga saya hari ini menemukan Ibu dan Bapak semua di dalam kondisi yang sebaik-baiknya ya. Dan tentunya mengawali acara atau sesi pada siang hari ini ya, kita di sini melihat ada sebuah survei, tapi mungkin sebelum masuk ke surveinya, ini adalah sebenarnya kami ingin menyampaikan sebuah tren gitu ya, tren di mana one of the hottest topic ya, tentang ESG ini sedang banyak sekali didiskusikan ya. Jadi baru minggu lalu saya diundang juga untuk menghadiri salah satu event summit gitu ya di Yogyakarta. Mungkin 1-2 dari Bapak Ibu juga waktu itu sempat bertemu dengan saya di situ. Sama, topiknya juga adalah integrasi alignment ESG kepada GRC ya. Mungkin konteks hari ini juga bisa kita perluas dengan bukan hanya GRC tapi juga kepada Three Lines Model ya. Beberapa klien kami juga sudah mulai berdiskusi kepada kami ya, tentunya klien-klien holding yang punya exposure
yang sangat luas terkait dengan ESG dan climate risk, punya business unit di mana-mana seluruh Indonesia, ya. Ini sudah mulai concern ya tentang dampak risiko associated with ESG terhadap perusahaannya. Ya. Nah, ini penting sekali kita sebagai praktisi internal audit, ya, sebagai praktisi manajemen risiko, ya, sebagai praktisi yang bergerak di advancing the three lines model ini juga supaya kita bisa memulai journey ini ya secara bersama-sama ya. Nah, survei yang kita lihat di sini adalah survei yang sebenarnya juga dikontribusikan oleh Deloitte ya. Jadi kita lihat di sini ya dari tahun ke tahun ya, bahkan sampai 2022 kemarin ya. Ketika berbicara bahwa apakah kita harus mengconsider ESG ke dalam internal audit plan ya, dan juga scope kita ya, kita bisa lihat di sini mayoritas sudah mulai menjawab ya. Dan kemudian juga apakah kita harus mengantisipasi ya disclosure yang dibutuhkan terkait ESG, mayoritas juga menjawab ya. Jadi kembali sesi pada siang hari ini adalah sebenarnya memvalidasi bahwa ini adalah sebuah kebutuhan ya, yang kita lihat nanti akan berkembang bukan hanya di tahun ini melainkan juga di tahun-tahun ke depannya. Nah, izin saya siang hari ini juga mau share beberapa hal ya. Tentunya kita berbicara tentang integrasi. Kenapa sih kita harus meng-align-kan atau mengintegrasikan ini ya? Di sini kita berbicara nanti apa sih kira-kira driver yang harus dipertimbangkan ya. Kemudian yang kedua adalah bicara integrasi atau alignment ya. Poin apa yang harus kita integrasikan ya, di mana kita bisa memulai dan poin apa yang kita harus integrasikan ya. Nah, kemudian yang ketiga yang nggak kalah penting adalah apa sih kira-kira langkah yang kita butuhkan untuk bisa meng-alignkan ESG dengan Three Lines Model atau juga GRC ya, dan bagaimana kita bisa memulai ini semua ya. Oke, boleh next slide. Oke, baik. Saya mulai pertama dengan drivers ya, atau apa yang menjadi pendorong ya supaya ESG dan GRC atau juga Three Lines Model ini bisa atau harus diintegrasikan. Nah, sepanjang perjalanan kita bersama dengan klien ya, kita bisa melihat bahwa ada 5 driver utama yang kita lihat di sini. Pertama kita sebut dengan increasing ESG related issue. Nah, apa sih increasing ESG related issue? Bapak Ibu mungkin sempat refer atau sempat membaca laporan-laporan dari World Economic Forum ya. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Kalau kita track ya report tersebut sewaktu tahun 2007. Sewaktu tahun 2007 ya. Maka risiko-risiko di dunia secara global ya atau global risk landscape itu mayoritas berpusat kepada misalnya oil price shocks ya, asset bubble ya di situ. Tetapi kemudian ketika kita lihat periode 2019, pandemi, post pandemi, ya, di sini kita melihat bahwa landscape risiko sudah bergerak ya, menuju risiko yang sifatnya environmental, ya, social, bahkan geopolitical, ya. Jadi sudah ganti situasinya sekarang, ya. Meskipun memang betul, ya, karena geopolitical kita kembali lagi kepada risiko yang mungkin sifatnya ekonomi, betul itu terjadi, ya. Tetapi again ada trend shifting ke arah sana ya. Dimana kalau kita melihat bahwa perhatian terhadap resiko yang sifatnya E ya, sifatnya E atau environmental ya, sangat banyak ditujukan kepada aspek climate risk ya. Nah, kemudian yang kedua berbicara tentang regulatory standard ya, dan juga requirement ya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu kita lihatlah di di Indonesia ya. 2017 akhir POJK 51 diterbitkan ya. Berbicara tentang kebutuhan financial services dan perusahaan TBK untuk menghasilkan rencana aksi keuangan berkelanjutan dan juga mendisclose sustainability report-nya. Ya. Kita juga kemudian berbicara tentang standar ya, yang juga diadopsi oleh perusahaan dari luar seperti misalnya TCFD ya, terkait climate risk. Kita juga bicara tentang extended producer responsibility ya, atau EPR. Kita juga kemudian latest kita berbicara tentang IFRS S1 dan S2 ya, di mana IFRS S1 kita berbicara pelaporan tentang risiko terkait ESG secara keseluruhan, dan S2 kita berbicara tentang disclosure atau pelaporan terkait dengan climate risk ya. Yang sebenarnya secara framework diadopsi dari
TCFD. Ya, jadi Bapak Ibu perlu memiliki governance, strategi, risk management, dan juga metrik. Ya. Nah, kita lihat situasinya sebenarnya sekarang seperti itu. Ya, meskipun memang bicara IFRS S1 dan S2 ya, kita sedang juga tunggu bagaimana ini dinasionalkan gitu ya. Nah, kemudian berbicara tentang access to capital. Ya. Survei yang dilakukan oleh Baker dan Tilly, ya, 60% ya, 60% dari deal maker ya, cenderung untuk walk away ya, atau menghindari transaksi-transaksi ya, yang targetnya itu tidak comply terhadap ESG standard. Ya, ini 60%. Ya, kita lihat di sini. Nah, terus kemudian juga Bapak Ibu yang mungkin perusahaannya sudah TBK ya, sudah mulai melihat tren di mana rekan-rekan dari Independent Rating Agency, ya, MSCI, Sustainalytics, ya, Dow, itu sudah mungkin mulai meng-approach ya, atau bahkan even mempublish ya, rating terkait sustainability index dari perusahaan Ibu dan Bapak berada. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga berbicara tentang ini semua, ya, ini akan sangat mempengaruhi ke depannya access to capital. Kemudian berikutnya supply chain demand. Ya, supply chain demand mungkin simpelnya ya, Bapak Ibu yang berada di aktivitas procurement, ya, dealing dengan supplier atau supplier dealing dengan Bapak Ibu, ya. Beberapa mungkin sudah mulai mempertimbangkan due diligence daripada suppliernya, ya, untuk juga mengikut sertakan aspek daripada ESG compliance. Ya. Terakhir, society expectation. Di sini kita berbicara tentang tuntutan, ya, tuntutan stakeholder kita. Tadi beberapa di eksternal, ya, bahkan internal, ya, generasi seperti saya mungkin ya, milenial, ya, Gen Z dan lain sebagainya, ya, baik itu di dalam pasar modal, ya, maupun juga di dalam aktivitas keseharian di organisasi sudah mulai mempertimbangkan ESG. Ya. Nah, apa sih kira-kira Bapak Ibu yang menjadi kesamaan, ya, kesamaan daripada 5 driver yang ada di sini? Ya. Kita bisa melihat bahwa kesamaan dari 5 driver di sini semuanya adalah sifatnya risk based. Ya. Ada risiko dari sisi pendanaan, ya. Ada risiko dari sisi supply chain, ya, regulatory dan lain sebagainya. Ya. Jadi risiko, ya, adalah sebenarnya sudut pandang pertama kenapa ESG itu harus diintegrasikan ke dalam GRC maupun Three Lines Model. Ya. Boleh ke next slide? Oke, bagaimana sudut pandang Deloitte? Ya. Nah, sudut pandang Deloitte pertama-tama ketika berbicara hal tersebut, ya, governance risk and compliance, ya, atau GRC itu adalah sebenarnya seperangkat, ya, seperangkat kapabilitas, ya, yang terintegrasi supaya perusahaan Ibu dan Bapak bisa mencapai principal performance. Ya. Apa sih principal performance? Principal performance itu adalah objektifnya ter-achieve, ya. Uncertainty bisa diaddress, ya, dan juga kita bisa act with integrity, ya. Sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita berbicara corporate governance yang luas, ya, corporate governance yang luas ini secara simple, ya, sebenarnya terdiri dari 2 komponen, high G, low G. Ya, kita berbicara high G, di sini kita berbicara kapabilitas yang biasanya dominan dilakukan oleh board. Ya, apa itu? Stakeholder engagement, strategi, ya, performance, ya, dan juga leadership dan succession. Low G kita berbicara tentang kapabilitas yang biasanya dideliver, ya, oleh BOD-1, ya, operasional dan lain sebagainya. Ya, semuanya mengandung potensi resiko, ya, baik itu yang datang dari eksternal maupun dari internal. Sehingga kembali sudut pandang Deloitte, ya, Deloitte melihat bahwa good risk management capability is always at the heart of a good corporate governance. Ya, jadi nyambung tadi dari slide yang sebelumnya, kita berbicara banyak sekali driver yang sebagian besar didrive oleh resiko, ya, sehingga apa? Sehingga governance kita itu juga perlu menaruh risk management sebagai pusat atau jantung corporate governance tersebut. Ya. Nah, apa sih hubungannya ini dengan alignment, ya, antara ESG ke GRC dan Three Lines Model? Ya. Hubungannya di sini adalah kita ternyata melihat beberapa pattern, Bapak Ibu, ya. Nah, pattern yang paling kentara adalah
ketika klien bertanya, gimana nih kita bisa memulai journey untuk bisa mengintegrasikan hal ini, gitu ya. Nah, kita bisa mulai tentunya pertama-tama dari mengintegrasikan ini ke dalam risk management framework kita. Izin boleh ke next slide. Ya. Nah, ketika kita mengintegrasikan ini ke risk management framework kita, ya, ada dua hal yang saling berkaitan. Ya. Pertama, kita memahami apa yang menjadi material issue untuk ESG kita, dan kemudian apa yang menjadi risk management capability framework kita. Ya, di situ kemudian baru kita bisa tahu poin-poin apa yang harus diintegrasikan. Ya. Nah, Bapak Ibu mungkin ketika berbicara sustainability, ya, atau ESG, ya, ada environmental, social, dan governance. Ya, di mana masing-masing dari E, S, dan G itu memiliki material isunya masing-masing yang juga melekat ya dengan profil bisnis di mana Bapak Ibu berada. Ya. Nah, risk management framework di sini kita berbicara tentang kapabilitas manajemen risiko yang harus dibangun oleh perusahaan. Ya, yang kita lihat dari 3 layer. Ya. Pertama adalah layer yang kita sebut dengan risk governance, ya, atau kapabilitas yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi. Ya. Apa sih kapabilitasnya? Ya, kapabilitas pertama untuk bisa melakukan atau mengengage dengan stakeholder yang sifatnya key. Kemudian kapabilitas untuk mengembangkan corporate strategy. Ya. Sehingga apa? Sehingga di balik situ kita bisa mengetahui apa resiko utama kita di balik pencapaian strategi tersebut. Ya. Apa selera resiko kita? Ya. Bagaimana kita bisa mengukur itu dalam key risk indicator dan juga risk tolerance kita, dan seberapa jauh kita bisa menampung exposure daripada resiko tersebut atau risk capacity. Ya. Elemen yang kedua yang di tengah itu kita sebut dengan risk infrastructure. Ya. Risk infrastructure adalah seperangkat people, process, dan teknologi, ya, untuk kemudian bisa kapabilitas manajemen risiko itu dibangun. Ya. Layer yang paling akhir kita sebut dengan risk ownership. Ya, ini adalah aktivitas yang Bapak Ibu kenal dengan identifikasi, assessment, ya, mitigation, monitoring, dan lain sebagainya yang biasanya mungkin difasilitasi oleh risk champion. Ya. Nah, bicara di layer yang nomor 1, ya, apa sih yang harus diintegrasikan? Ya, di sini kita bisa melihat bahwa sudut pandang dari ESG, ya, adalah pertama juga tidak atau align, ya, dengan bagaimana material issue itu diidentifikasi. Ya. Jadi di risk management kita berbicara risk identification, di ESG kita berbicara material issue assessment. Ya. Itu mungkin poin pertama yang kelihatannya kita lihat bisa jadi integration point. Ya, jadi Bapak Ibu yang melakukan risk assessment, monggo boleh juga ngobrol dengan rekan-rekan yang melakukan material issue assessment, ya, karena mungkin itu belong atau menjadi bagian dari taksonomi resiko Ibu dan Bapak. Ya. Kemudian yang kedua kita berbicara tentang kepatuhan, ya, kepatuhan atas kebijakan, ya, atau standar yang mungkin berlaku. Ya, di Indonesia tadi saya sudah sebutkan di awal kebijakannya apa saja. Ini bisa jadi driver untuk kemudian board mengconsider, ya, bahwa ESG dan GRC Reliance Model itu juga perlu diintegrasikan. Ya. Kemudian ketiga adalah kita berbicara tentang risk strategy dan juga appetite. Ya. Nah, kembali risk strategy, ya, risk appetite, tolerance, dan sebagainya itu dibangun dari pertama-tama pemahaman kita tentang risiko apa yang sifatnya kritikal. Ya. Sehingga ketika Bapak Ibu mengconsider misalnya climate risk sebagai risk yang sifatnya kritikal, ya, perlu Ibu dan Bapak juga membangun ke depannya, ya, apa yang menjadi risk appetite, tolerance, dan key risk indicator untuk climate risk. Misalnya, ya, portfolio dan capital management, ya, ini kita berbicara risk based decision making. Ya. Ketika sebuah climate risk, ya, menjadi sebuah isu, ya, ini biasanya nanti akan menjadi pertimbangan untuk Ibu dan Bapak, ya, bagaimana aset kita bisa dialokasikan di lokasi-lokasi operasional. Kemudian ketika climate risk itu terjadi, ya, apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Ya. Yang kelima, kita berbicara tentang operating model. Ya. Nah, berbicara tentang ESG, ya, apalagi mengakses ESG risk, ya, erat juga kaitannya dengan operating model. Ya. Bapak Ibu yang mungkin mengakses apa risiko terhadap aset saya, yang mungkin mesti berhubungan dengan teman-teman dari GA, ya, dari finance dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita berbicara thematic risk policy. Ya. Nah, thematic risk policy ini unik, ya, karena berbicara tentang ESG.
Bapak Ibu pasti di dalam perusahaan bukan hanya punya project atau punya policy terkait risk management, ya, tetapi kita juga punya policy terkait tentang strategic project management. Ya, jadi proyek-proyek strategis, ya, bagaimana kita bisa merunningnya, ya, mulai dari pre-feasibility, feasibility, post-feasibility study, ya, itu biasanya juga diintegrasikan dengan aspek ESG untuk go or no go-nya. Ya. Kemudian juga yang erat kaitannya dengan thematic risk policy, ya, adalah BCM, Business Continuity Management, Crisis Management. Ya. Ketika Bapak Ibu diperhadapkan dengan banjir misalnya, dengan heat wave, ya, yang mengganggu atau mendisrupt operasional Ibu dan Bapak perusahaan, nah, bagaimana kita bisa merespon hal tersebut. Ya. Data dan teknologi, nanti rekan saya Pak Prince nanti akan mendiskusikan lebih lanjut, ya, apa enabler yang kita bisa gunakan, ya, untuk bisa men-speed up proses ini. Ya. Kemudian bicara risk ownership, tentunya ini bicara risk management proses, ya, kita mengidentifikasi, ya, mengakses, memitigate dan memonitor dan juga mereport, ya. Bukan hanya risiko yang sifatnya umum, tetapi juga risiko yang sifatnya khusus, ya, seperti ESG. Ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan untuk Ibu dan Bapak, ya. Kira-kira kalau kita berpikir gimana cara mengintegrasikan, mulai dari mana, apa sih kira-kira poin-poin yang kita harus integrasikan. Ya. Boleh ke next slide. Oke, ini adalah satu case study, ya. Jadi kita ambil dari beberapa klien yang nature of business-nya adalah konglomerasi. Jadi konglomerasi punya berbagai macam business unit, ya, mulai dari misalnya manufacture, ya, agribusiness, financial service dan lain sebagainya, ya. Nah, ketika teman-teman di konglomerasi ini berbicara tentang ESG risk, ya, salah satu yang menjadi perhatian, ya, adalah climate risk. Ya. Nah, ketika kita melakukan assessment, ya, daripada climate risk, ya, maka climate risk itu sangat erat kaitannya dengan dua hal, ya, dengan dua risiko. Pertama kita sebut dengan physical risk, dan kedua dengan transition risk. Ya, physical risk itu yang kasat mata, ya, langsung mempengaruhi aset dan lokasi operasional kita. Ya, sementara transition adalah risiko, ya, ketika policy mengharuskan kita berpindah kepada misalnya energi terbarukan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ketika kita berbicara climate physical risk, ya, physical risk, ya, kita bisa mengetahui, ya, dengan modeling yang dilakukan oleh Deloitte, ya, kita bisa mengetahui lokasi operasional mana yang bisa terdampak oleh atau terekspos oleh misalnya banjir, ya, heat wave dan lain sebagainya. Nah, ini memberikan semacam gambaran nantinya untuk board, ya. Ke depan apakah kita harus invest di area tersebut, ya. Atau mungkin ketika kita sudah invest di lokasi operasional tersebut, ya, bagaimana ketika hal ini terjadi, ya, apa respons yang kita harus lakukan, ya. Nah, di sisi lain ketika kita berbicara transition risk, ya, di sini kita berbicara misalnya ambil contoh, ya, kenaikan atau tren menuju energi terbarukan, ya, berdampak pada mungkin di sektor mining, ya, kedepannya penurunan demand atas coal, ya, tentunya itu berdampak pada P&L, ya. Kita berbicara transition risk juga kita berbicara tentang carbon tax, ya. Apa dampak carbon tax ke depan terhadap P&L kita, ya. Bagaimana kemudian nanti mempengaruhi pricing kita kepada customer kita untuk produk kita, ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa dari dua sudut pandang ini, ya, manajemen bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik, ya, tentang efek daripada climate risk yang nantinya akan membantu manajemen untuk mengambil keputusan berbasis risiko. Oke, next slide. Nah, ini mungkin slide dari saya yang terakhir, gitu, ya. Nah, apa sih kira-kira 10 langkah yang kami lihat, ya, fit untuk mengalign ESG kepada GRC dan juga Three Lines Model Bapak Ibu, ya. Pertama kita berbicara tentang understand current state. Ya. Understand current state itu betul, ya, kita melihat praktik manajemen risiko di perusahaan saat ini, ya. Kita juga melihat praktik program ESG yang berjalan saat ini, mekanismenya seperti apa, ya. Nah, tetapi apa sih kira-kira symptoms yang mungkin cukup simple, ya, untuk kita bisa sama-sama lihat untuk memahami nomor satu, ya. Nah, imagine Bapak Ibu memiliki sustainability report.
Bapak Ibu memiliki top risk profile report. Ya. Mungkin scan pertama coba Bapak Ibu lihat ya, komponen atau risiko yang ada di dalam material issue Bapak ya, Bapak Ibu ya, di dalam sustainability report matching nggak dengan yang ada di top risk profile report ya. Apakah mungkin di sustainability report ada climate risk? Di risk profile Bapak Ibu ada nggak kira-kira climate risk? Ya. Nah, kalau nggak ada itu biasanya proses yang bisa dimulai untuk ngobrol gitu ya tentang hal tersebut. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah set alignment goals. Ya. Apa sih kira-kira yang ingin dituju di dalam integrasi ini? Ya. Apakah kita mau lebih baik dari compliance? Ya. Apakah kita mau lebih baik untuk memanage risiko compliance kita? Atau apakah kita mau lebih baik ketika investor datang nanti dan kita harus melakukan due diligence dan lain sebagainya? Ya. Atau apakah kita mau lebih baik ketika nanti independent rating agency datang ke kita ya, dan kemudian memeriksa apakah ya ESG risk ini sudah ada treatmentnya misalnya, karena itu mempengaruhi rating biasanya ya. Jadi kita harus set alignment goals. Ya. Kemudian yang ketiga berbicara tentang identify and engage key stakeholder. Ya. Di sini waktunya mempertimbangkan ya, mana stakeholder yang memiliki power ya, memiliki power untuk menginfluence dan juga interested dengan our organization. Ya. Nah, setelah kita melist down semua key stakeholder tersebut, biasanya kita masuk ke nomor 4, mengakses material issue. Ya. Mana material issue yang penting untuk bisnis dan juga penting buat stakeholder. Ya. Nah, ini adalah poin sampai nomor 4 ini adalah sebenarnya bagaimana kita mulai mengidentifikasikan risiko terkait dengan ESG. Ya. Nah, step nomor 5 bicara tentang integrasi ya, ESG kepada risk management. Mulainya dari mana? Mulai tadi dari tagging. Ya, tagging antara material issue kepada taksonomi risiko yang dimiliki oleh perusahaan ibu dan bapak. Ya. Nah, step nomor 6 kita berbicara review dan align policy dan procedure. Ya. Tadi policy dan procedure ya, kalau mungkin di financial services bicara tentang pemberian kredit ya untuk sektor-sektor infrastruktur yang mungkin secara jangka waktu cukup long term ya. Nah, go or no go-nya berapa besar exposure kita ya, itu mungkin bisa di-align dengan aspek ESG ya. Tadi juga saya bicara tentang integrasi kepada business continuity management ya dan crisis management ya, ketika isu tersebut bermanifestasi menjadi sebuah insiden atau krisis, bagaimana kita kemudian bisa menanganinya. Ya. Nomor 7 dan 8, ya, establish reporting and disclosure framework dan juga matrix. Ya. Nah, sederhananya di sini adalah bagaimana Bapak Ibu kemudian bisa mengetahui ya, framework apa yang harus digunakan. Karena memang frameworknya ESG itu banyak. Ya. Framework untuk reporting kita punya GRI, ya, punya IFRS S1, S2. Ya. Kemudian turun ke masing-masing topik, I, S, dan G juga masing-masing ada frameworknya sendiri ya. TCFD buat climate risk ya, ILO standard buat social dan lain sebagainya ya. Mana yang kita harus pakai di dalam organisasi ya. Tapi yang paling penting adalah kemudian kita bisa menerjemahkan ini ya, sehingga Bapak Ibu memiliki pelaporan tentang bagaimana governance untuk bisa mengatasi resiko ini ya. Apa strategi yang akan dilakukan ya. Bagaimana melakukan risk management, dan terakhir apa matrix yang ingin dipakai untuk mengukur performa ya, untuk mengukur progress. Nah, nomor 9 kita berbicara training dan awareness ya. Tentunya sumber daya manusia memang harus diperlengkapi ya untuk bisa kemudian melanjutkan aktivitas ini ya, aktivitas integrasi ya, baik itu mungkin bisa datang dari konsultan independen ya maupun internal ya, internal perusahaan dengan sertifikasi dan lain sebagainya ya. Nah, terakhir kita berbicara tentang continuous improvement ya. Ketika ini kemudian melekat di dalam first line menjadi business process ya, melekat ke dalam second line ya, third line internal audit ini sangat berperan penting ya untuk kemudian bisa mengevaluasi ya sehingga continuous improvement ini terjadi ya. Nah, mungkin seperti itu kurang lebih gambaran dari bagaimana cara mengalign ya, dan kemudian apa yang harus di-align-kan ya. Kembali Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang kelihatannya sekarang ESG associated risk ini sudah semakin intensif ya dibicarakan ya. Sehingga penting perusahaan itu memiliki kemampuan ya, kemampuan GRC yang baik ya, supaya pertama prinsipal performance itu bisa terjaga ya. Objektif, address uncertainty, dan juga bicara tentang integrity ya. Sehingga apa? Sehingga
stakeholder confidence itu bisa ditingkatkan karena bisnis ibu dan bapak responsible, ya, sustainable, bisa memprevent risk dan juga kemudian bisa merespon ketika amit-amit sebuah kebencanaan terkait ESG dan juga climate risk itu bisa terjadi. Ya. Nah, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada rekan saya Pak Prince yang akan mempresentasikan terkait teknologinya yang bisa mengenable ini semua bisa terjadi. Silakan Pak. Ya, thank you. Perkenalkan kembali, nama saya Prince Yusitya Wirawan. Prince, tapi mungkin saya di sini bukan buat nyanyi ya. Mungkin kalau Gen Z mulai nggak tahu. Jadi benar saya akan berbicara mengenai data dan teknologi. Karena kenapa? Untuk melihat apakah nilai sebuah sustainability itu akan sangat bergantung dengan data dan juga teknologi. Jadi waktu kita melakukan requirements and designs, jadi ada akan beberapa hal yang perlu diperhatikan, gitu ya. Dari align KPI, gitu ya. Apa sih yang ingin dicapai sebenarnya dari sebuah enterprise? Itu kita perlu state. Oke. Kedua, kita perlu scalable reporting karena ujung-ujungnya harus melapor, gitu ya, kepada investor atau terhadap government. Jadi ujungnya apa nih? Gitu. Reporting apa yang akan dihasilkan? Oke. Kemudian setelah dari reporting kita berbicara future state. Yang sekarang seperti apa? Yang ke depan akan seperti apa? Oke. Dari future state ini kita akan menetapkan namanya ESG program di dalam aplikasi. ESG program akan contain beberapa topics dan di dalam topics akan ada beberapa materiality dan materiality akan turun terhadap matrix. Itu kita harus bahas. Kenapa? Karena akan bergantung juga dengan tadi yang rekan saya Al ceritakan, di mana itu akan terhubung dengan risk dan controls. Oke. Kemudian setelah itu kita harus evaluate partners yang akan melakukan system implementations, gitu ya, termasuk dengan produk apa yang tepat untuk perusahaan. Oke. Jadi 4 step ini adalah 4 step kritikal, gitu ya, untuk jembatan utama ketika menempuh ESG teknologi, Bapak Ibu. Nah, ini kita melihat futures data management, oke, dari ESG. Apa aja sih yang kita perlukan? Yang paling besar adalah data management. Karena untuk ESG semua data biasanya sudah tersedia. Jadi kita perlu melakukan data management. Kedua adalah reporting, ujungnya, ya, apa yang akan kita hasilkan. Dari data management akan ada beberapa hal, beberapa step yang harus dijalankan, yaitu adalah sourcing. Dari mana datang datanya itu, Bapak Ibu. Sourcing itu penting karena bisa jadi dari internal core systems, gitu ya, ada yang dari operationals berjalan, gitu ya, mungkin manufacturing dari SCADA, gitu ya. Lalu dari eksternal misalkan, contoh eksternal mungkin ada data-data dari BMKG, ya, USGS dan lain-lain, itu bisa kita olah datanya masuk ke dalam sistem. Nah, dari online sourcing ini biasanya yang sifatnya masih belum tersistemize, biasanya dalam paper, gitu ya. Biasanya ada paper-paper tertentu yang harus kita consider. Itu sourcingnya. Kemudian kita mulai melakukan collections and validation. Kita collect dan kita memvalidasi, itu bersifat mengenai integrasi. Yang nantinya data collection ini itu akan menjadi nilai matrix, Bapak Ibu, ke depannya. Nilai matrix itulah yang akan terukur terhadap keseluruhan ESG program dari enterprise di dalam sistem. Kemudian setelah ada, kita akan melakukan enrichment dan bagaimana mengkalkulasi. Jadi terus belajar ya. Jadi akan ada di dalamnya akan ada machine learning juga yang akan belajar apakah data ini valid, data ini relevan, data ini masih bisa digunakan. Kurang lebih seperti itu. Dari situ kita sudah mulai masuk lagi bagaimana kita membuat drafting the deliverables yang ingin kita hasilkan. Setelah kita punya manage data, setelah kita selesai, setelah kita bisa validate dan juga mempelajari data tersebut dan relevan, kita membuat reporting. Masuk ke dalam reporting, draft, bentuk draft seperti apa. Dari situ reporting itu akan krusial di mana itu akan menentukan bagaimana board
akan memonitor. Karena di situ terbentuknya dashboard. Dashboard itu adalah berasal dari data yang tadi Bapak Ibu. Oke, yang reportingnya juga akan terus menerus didisclose gitu ya. Dan kemudian akan ada analytical. Analytical, apakah ini akan terus berjalan continuous dimonitor. Oke, di dalamnya juga ada termasuk risk dan controls. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah sini di bawah itu adalah stepping untuk memilih ESG solutions. Nah, biasanya sama gitu kan ya. Tapi kita perlu pertama adalah mengidentify sourcingnya. Karena seberapa banyak sourcing itu akan menentukan seberapa besar implementasi sebuah sistem untuk ESG. Karena banyak sekali sourcingnya. Dan itu perlu adanya analisa ya, sebelum masuk. Baru kemudian seperti biasa lah ya. Ada procurement, ESG solutions dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa. Lalu di situ kita sudah melakukan yang ketiga, templating. Templating di mana kita sudah memulai struktural yang tadi dari ESG program, topics, materiality, dan matrix. Dan datanya dari mana. Itu akan di roll up ke atas sampai ESG program di dalam sebuah aplikasi. Oke. Hasil dari aplikasi tersebut yang biasanya dipakai untuk SEC, regulatory reporting, gitu ya, debt, governance, lalu juga eksekutif, BOD, ratings, reporting, internal audience, mungkin internal audit yang juga perlu mendapatkan informasi tersebut, gitu ya. Manajemen dan juga operational untuk melakukan peraturan ataupun nanti dalam bentuk ISO. Next. Ya. Jadi dari sistem itulah yang perlu Bapak Ibu perhatikan jika menempuh ke dalam ESG Solutions. Nah, dari saya sampai di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Brian. Terima kasih Aster, terima kasih Prince. Jadi untuk summarize sharing session kami hari ini, saya mau terapkan 3 akronim. A, I, C. A is for alignment. Align reporting data on ESG, align all your sustainability climate risk. E, or I in English, is for integrate. Integrate management risiko, internal audit, internal control, all the management team within your companies. And number C, acronym C atau C adalah connect. We are in this wonderful Institute Internal Audit Conference annually. We are here to connect. I'm here to connect with all of you, and I wish all of you connect with each other. A, I, C. Ya, jadi sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kami juga di Deloitte, kami ada di Deloitte Governance Forum that we are doing. So please join our forum. More details will be in our booth. And tanggal 14 September kita juga akan adakan di Grand Hyatt di Indonesia. Jadi teman-teman yang dari Jakarta di sini akan ada dengan Kementerian BUMN at the moment mereka mengeluarkan satu permen peraturan manajemen risiko which is live at the moment, and we'll be holding an event ya Alster ya tanggal 14 September, and more details will be in our booth. Sekali lagi terima kasih Ibu Angela dan panitia untuk kehadiran kami di sini, untuk menyambut kami di sini juga, dan we will continue to be your sponsor. Abi, a wonderful director who will be continuing to serve you, Ibu Angela. In IEA, and thank you for everyone. A, I, C. Thank you.